Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan latihan soal tentang tes pedagogik yang bisa digunakan untuk tes SKB guru kelas SD maupun guru mata pelajaran dari SD, SMP, dan SMA. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Dari beberapa karakteristik berikut ini, yang sesuai dengan karakteristik penelitian ilmiah adalah A. Sistematik, logis, empirik, dan replikatif. B. Sistematik, logis, teoritis, dan replikatif. C. Bahasa jelas, akurat, teoritis, dan dapat ditindaklanjuti. D. Empirik, subjektif, logis, dan dapat diverifikasi. Yang ditanyakan adalah karakteristik penelitian ilmiah. Di sini kita akan berikan penjelasan mengenai karakteristik penelitian ilmiah. Di antara yang pertama adalah harus sistematik. Sistematik di sini memiliki makna penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan pola dan kaidah yang benar. Yang kedua adalah logis. Logis memiliki makna suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan harus berdasarkan pada fakta empirik. Karakteristik yang ketiga adalah empirik. Empirik di sini adalah suatu penelitian yang berdasarkan pengalaman sehari-hari. Sedangkan karakteristik yang keempat adalah replikatif. Artinya, suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain. Jadi, yang termasuk karakteristik penelitian ilmiah adalah sistematik, logis, empirik, replikatif. Jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 2. Pada tingkat generalisasi, penelitian dapat bersifat A. Umum dan berkaitan dengan ilmu yang diteliti. B. Abstrak dan berlaku secara universal. C. Konkret dan bersifat spesifik. D. Spesifik dan melekat pada praktek di lokasi tertentu. Tingkat generalisasi hasil penelitian dasar bersifat abstrak dan umum, serta berlaku secara universal. Penelitian dasar tidak diarahkan untuk memecahkan masalah praktis, akan tetapi prinsip-prinsip atau teori yang dihasilkan dapat mendasari pemecahan masalah praktis. Jadi jawabannya adalah pada tingkat generalisasi, penelitian dasar bersifat abstrak dan berlaku secara universal. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 3. Urutan yang ideal dalam melakukan perumusan masalah adalah A. Mencari latar belakang masalah, identifikasi masalah, baru merumuskan masalah. B. Mencari pustaka terkait, merekapitulasi kumpulan masalah, kemudian merumuskan masalah. C. Identifikasi masalah, kemudian memfokuskan masalah, dan yang terakhir merumuskan masalah. D. Mencari masalah, kemudian menjelaskan masalah, dan yang terakhir adalah merumuskan masalah. Sederhana sebenarnya ditanyakan di soal adalah hanya urutan yang paling ideal dalam melakukan perumusan masalah, yaitu kita mulai dari identifikasi masalah, kemudian memfokuskan masalah, kemudian merumuskan masalah. Di sini 3 langkah ini merupakan kesatuan yang harus dilakukan untuk merumuskan masalah. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 4. Pada dasarnya tujuan penelitian berfungsi sebagai A. Pedoman bagi peneliti untuk menjalankan aktivitas penelitian tanpa kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. B. Arah petunjuk atau pengontrol yang memandu agar seluruh tahapan aktivitas penelitian yang akan dilakukan tidak menyimpang. C. Alat kontrol bagi peneliti dana, bagi pemberi dana, agar aktivitas penelitian dilakukan sesuai dengan jangka waktu dan dana yang telah ditetapkan. D. Acuan bagi peneliti lain untuk melihat sampai sejauh mana
aktivitas penelitian dilakukan di tempat yang telah ditentukan. Tujuan penelitian berfungsi sebagai titik-titik-titik. Itu yang ditanyakan. Fungsinya adalah sebagai petunjuk atau kontrol. Di sini diperlukan untuk memastikan bahwasanya aktivitas yang dilakukan tanpa penyimpangan. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Tujuan penelitian berfungsi sebagai arah petunjuk atau pengontrol yang memandu agar seluruh tahapan aktivitas penelitian yang akan dilakukan tidak menyimpang. Selanjutnya di soal nomor 5. Penelitian yang secara tipikal menunjukkan adanya keingintahuan yang besar dari si peneliti untuk memahami atau mengkaji lebih dalam suatu fenomena tertentu termasuk ke dalam penelitian jenis A. Eksplorasi, B. Deskripsi, C. Eksplanasi, atau D. Intuisi. Penelitian yang secara tipikal menunjukkan adanya keingintahuan yang besar dari si peneliti untuk memahami atau mengkaji lebih dalam suatu fenomena tertentu di sini adalah termasuk penelitian jenis eksploratif. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 6. Hipotesis yang menguji penerapan metode belajar tertentu dengan capaian hasil belajar siswa merupakan salah satu contoh hipotesis yang baik. Dilihat dari sudut A. Ada kemungkinan hipotesis tersebut tidak benar. B. Sifat kemustahilan dari pembuktian hipotesis tersebut. C. Penggunaan dua variabel dalam hipotesis tersebut. Atau D. Rasionalitas yang dapat diukur dari hipotesis tersebut. Di sini salah satu karakteristik hipotesis yang baik adalah menggunakan dua variabel atau lebih dipenuhi hipotesis tersebut. Jadi jawabannya adalah penggunaan dua variabel dalam hipotesis tersebut. Pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 7. Hipotesis yang diturunkan dari teori yang sudah banyak dikenal dan mempunyai kontribusi dalam dunia pendidikan dinamakan A. Hipotesis deduktif, B. Hipotesis induktif, C. Hipotesis penelitian, atau D. Hipotesis nol. Hipotesis yang diturunkan dari teori yang sudah banyak dikenal dan mempunyai kontribusi dalam dunia ilmu pendidikan dinamakan di sini adalah deduktif. Di sini merupakan proses berpikir yang bermula dari hal yang sifatnya umum, kemudian melangkah ke hal yang lebih spesifik. Hipotesis yang diturunkan dari hal yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat di sini merupakan hipotesis deduktif. Selanjutnya di soal nomor 8. Pak Adi akan melakukan penelitian untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PKN. Rumusan hipotesis yang paling tepat untuk penelitian tersebut adalah A. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PKN. B. Penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PKN. C. Motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PKN meningkat. D. Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PKN. Di sini penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PKN. Dapat dilakukan uji yaitu untuk melihat pengaruh dari metode tersebut, yaitu pengaruh dari metode diskusi terhadap motivasi belajar siswa. Jawabannya berarti adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 9, bagian dari proposal penelitian yang berisi temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah atau variabel penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya adalah A. Bab latar belakang, B. Bab tinjauan pustaka, C. Bab metode penelitian, atau D. Bab hasil dan pembahasan. Di sini pada bagian tinjauan pustaka disarikan teori dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang teliti. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di soal nomor 10.
Salah satu tujuan melakukan kegiatan tinjauan pustaka adalah kita melakukan tinjauan pustaka tujuannya untuk apa? A. Menemukan variabel penelitian yang penting. B. Mencontoh apa yang sudah pernah dilakukan peneliti terdahulu. C. Mendapatkan pendekatan yang steril. D. Memastikan bahwa temuan kita sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya. Oke? Di sini menemukan variabel penelitian yang penting. Pada dasarnya tidak ada sesuatu yang sama sekali baru dalam ilmu pengetahuan. Jadi salah satu tujuan melakukan kegiatan tinjauan pustaka adalah menemukan variabel penelitian yang penting. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 11. Buku acuan yang memuat data publikasi dari buku-buku atau artikel riset dalam suatu topik tertentu disebut bibliografi, yaitu merupakan salah satu jenis buku acuan yang memberikan petunjuk mengenai sumber informasi yang dapat dirujuk. Jawabannya pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 12, salah satu langkah yang perlu dilakukan pada saat mencari sumber pustaka yang berupa media cetak adalah langkah yang dilakukan saat mencari sumber pustaka berupa media cetak. A. Mencari topik penelitian. B. Mengumpulkan semua buku yang ada. C. Menemukan kata kunci yang relevan. Atau D. Mencatat buku yang dibaca. Di sini langkah yang penting untuk mencari sumber pustaka berupa media cetak adalah kita harus mencari atau menemukan kata kunci yang relevan. Kata kunci yang tepat bisa membantu peneliti menemukan sumber pustaka yang sesuai. Jawabannya benar. Pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 13, membuat ringkasan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam A. Membuat latar belakang masalah. B. Mengembangkan masalah. C. Memformulasikan tujuan. Atau D. Menelaah sumber pustaka. Sumber pustaka di sini begitu beragam jenisnya dan jumlahnya, sehingga kita perlu untuk membuat ringkasan, untuk membuatnya menjadi sederhana dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi membuat ringkasan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menelaah sumber pustaka. Pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 14. Dua hal yang harus diperhatikan pada saat memilih sumber pustaka adalah A. Keberadaan pustaka dan jenis informasi yang diberikan. B. Relevansi sumber pustaka dan kemutakhiran pustaka. C. Jenis pustaka dan frekuensi perujukan pustaka. D. Penulis pustaka dan bidang kajian pustaka. Di sini mudah. Yang ditanyakan adalah dua hal yang harus diperhatikan saat memilih sumber pustaka. Yang penting adalah relevansi sumber pustaka. Sesuai enggak? Kemudian kemutakhiran pustaka. Di sini merupakan kesesuaian pustaka dengan topik yang akan kita bahas pada penelitian. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut di soal nomor 15, soal yang terakhir ya. 3 hal penting dalam penyusunan kerangka teori penelitian adalah judul, subjudul, penjelasan untuk tiap variabel. B. Struktur, kesatuan, keterkaitan antara hal-hal yang dibahas. C. Pendahuluan, latar belakang, pembahasan tiap temuan. D. Teori, praktek, implikasi yang harus diperhatikan. Kerangka teori penelitian merupakan gambaran utuh struktur penelitian yang dilengkapi hubungan antar hal-hal yang penting. Jadi 3 hal penyusunan kerangka teori penelitian adalah struktur, kesatuan, keterkaitan antara hal-hal yang dibahas. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Masuk di soal nomor 16. Pertimbangan berapa waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan pada saat peneliti menentukan A. Topik masalah. B. Desain penelitian. C. Metode penelitian. Atau D. Analisis penelitian. Di sini waktu merupakan salah satu dari 3 hal yang harus diperhatikan pada saat menentukan desain penelitian. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 17.
untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian valid adalah sebagai berikut. Kecuali A. Data yang berasal dari sumber sekunder. B. Data statistik yang diterbitkan oleh Departemen Pemerintah. C. Data dari hasil penelitian sebelumnya. D. Data dari sumber yang tidak jelas. Jawabannya jelas di sini. Data yang tidak valid berarti kan di sini, karena yang ditanyakan adalah data yang valid kecuali, berarti ya tidak valid yang ditanyakan. Ketidakjelasan sumber data, hal ini akan menyebabkan data tersebut dinyatakan tidak valid. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 18. Pada situasi di mana penelitian mungkin memiliki dampak destruktif terhadap objek yang diteliti, apa yang harus dilakukan peneliti? A. Menggunakan data sekunder. B. Tidak melanjutkan penelitian. C. Menarik sampel dari populasi objek yang diteliti. D. Mencari alternatif untuk mengurangi dampak. Di sini, kalau kita melakukan penarikan sampel dari populasi objek yang diteliti, di sini diharapkan dapat memperkecil dari dampak destruktif. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Menarik sampel dari populasi objek yang diteliti. Selanjutnya di soal nomor 19. Menentukan sampel dengan bantuan potongan-potongan kertas kecil untuk mewakili sampel dikenal sebagai teknik penarikan sampel. A. Acak sederhana. B. Acak berlapis. C. Acak klaster. D. Acak probabilitas. Menentukan sampel dengan bantuan potongan-potongan kertas kecil ya. Oke, dalam penarikan sampel acak yang sederhana, semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Caranya adalah dengan bantuan potongan-potongan kertas kecil tersebut untuk mewakili sampel. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 20. Langkah kedua dalam penarikan sampel acak berlapis adalah A. Tentukan ukuran sampel. B. Identifikasi variabel yang akan diteliti. C. Buat strata yang diperlukan. D. Kelompokkan anggota populasi berdasarkan lapisan. Tentukan ukuran sampel merupakan langkah yang kedua dalam penarikan sampel acak berlapis. Setelah menentukan, langkah yang pertama adalah menentukan populasi yang akan diteliti. Langkah pertama seperti itu. Langkah keduanya adalah mengelompokkan anggota populasi berdasarkan lapisan. Artinya membuat sampel acak berlapis. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 21. Penarikan sampel yang paling tepat untuk penelitian tentang perbedaan hasil belajar siswa SD, kelas rendah dan kelas tinggi pada mata pelajaran matematika yang diajarkan melalui metode pembelajaran X di satu sekolah adalah A. Sampel acak sederhana. B. Sampel acak proporsional. C. Sampel acak klaster. Atau D. Sampel acak dua lapis. Di sini kan perbedaan kelasnya, kelas rendah dan kelas tinggi. Maka sampel yang digunakan adalah dengan sampel acak klaster. Maka kelas rendah dan kelas tinggi dapat dipilih sebagai sampel. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 22. Pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan kebetulan dan kebutuhan dikenal sebagai A. Sampel purposif. B. Sampel sistematis. C. Sampel kuota. Atau D. Sampel aksidental. Sampel yang dipilih berdasarkan kebetulan atau berdasarkan kebutuhan. Ini adalah sampel kuota. Di sini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan peneliti terhadap kategori atau sifat tertentu. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 23. Jika seorang peneliti ingin mencatat kelakuan-kelakuan luar biasa yang dinilai penting dari objek yang ditelitinya, maka digunakan alat yang dikenal sebagai A. Anecdotal record atau catatan anekdot biasanya disebutnya. B. Catatan berkala.
C. Checklist atau D. Rating scale. Di sini catatan anekdot itu berisi kejadian-kejadian penting selama observasi. Jadi jawabannya jelas adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 24. Validitas yang dikatakan sebagai prosedur validasi yang paling kuat adalah A. Validitas permukaan, B. Validitas kriteria, C. Validitas konstruk, atau D. Validitas isi. Pada validitas konstruk dibutuhkan indikator yang lebih lengkap untuk menentukan tingkat validitasnya. Jadi validitas yang dikatakan sebagai prosedur validasi yang paling kuat adalah C. Validitas konstruk. Selanjutnya di soal nomor 25. Nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 6 sekolah dasar diukur berdasarkan A. Skala nominal, B. Skala ordinat, C. Skala interval, atau D. Skala rasio. Nilai ulangan ya. Suatu mata pelajaran kelas 6 SD. Pengukuran dengan skala ordinat dilakukan jika kita mempunyai asumsi bahwa nilai dari suatu variabel yang diukur dapat diurutkan dan dari yang terkecil atau yang terendah sampai dari yang tertinggi atau terbesar. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B, skala ordinal. Selanjutnya di soal nomor 26. Berikut ini tips yang diberikan Eckhart dan Ehrman untuk membuat laporan penelitian yang jelas dan mudah dipahami. A. Sajikan informasi dengan cara yang sistematis untuk memperlihatkan bahwa peneliti memahami masalah. B. Gunakan istilah atau jargon abstrak untuk memperkaya mutu laporan. C. Tuangkan dengan jelas hakikat dan hasil penelitian sesuai dengan target pembaca yang dituju. Atau D. Gunakan bahasa ilmiah sehingga laporan memberikan kesan ilmiah yang kental. Oke, tipsnya menyatakan bahwa hakikat dan hasil penelitian di sini harus dituangkan secara jelas sesuai dengan target atau kriteria target pembaca. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Tuangkan dengan jelas hakikat dan hasil penelitian sesuai dengan target pembaca yang dituju. Selanjutnya di soal nomor 27. Bagian dalam laporan penelitian yang berisi informasi tentang prosedur rinci yang ditempuh untuk mengumpulkan data, bagaimana instrumen dikembangkan, bagaimana validasi terhadap instrumen, dan bagaimana pengadministrasiannya adalah A. Sumber data, B. Cara pengumpulan data, C. Teknik pengukuran variabel, atau D. Teknik analisis. Pada bagian teknik pengukuran variabel atau disebut instrumentasi, dijelaskan variabel apa yang akan diukur dengan instrumen tertentu. Jadi jawabannya di sini adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 28. Dalam mendeskripsikan sumber data untuk laporan penelitian, peneliti harus memperhatikan dampak dari informasi yang diberikan terhadap A. Tujuan penelitian, B. Sumber data itu sendiri, C. Nilai yang dianut masyarakat, atau D. Reaksi pembaca terhadap laporan penelitian tersebut. Hasil penelitian selayaknya tidak merugikan sumber data yang terlibat dalam penelitian. Di sini jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 29, faktor sebagian besar pembaca pada saat membaca laporan hasil penelitian adalah pada latar belakang, B. Tinjauan pustaka, C. Metode penelitian, atau D. Temuan penelitian. Faktor sebagian besar pembaca ya pada saat membaca laporan. Oke, di sini nilai suatu penelitian dilihat dari analisis terhadap temuan-temuan tersebut. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Temuan penelitian. Lanjut kita di soal yang terakhir nomor 30. Secara umum, tingkat kemandirian siswa kelas 6 SD X bervariasi. Mulai dari kurang sampai dengan kuat, tidak ada satupun yang mempunyai tingkat kemandirian sangat kuat. Dalam penelitian, pernyataan tersebut merupakan A. Diskusi, B. Kesimpulan, C. Saran, atau D. Rekomendasi. Kita perhatikan di sini, ini adalah sebuah kesimpulan merupakan salah satu dari temuan. Jadi ini adalah
pilihan jawaban yang baik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan latihan tes SKB ya untuk formasi guru atau pendidik yang di soal sebelumnya 1-40 sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Terakhir kemarin di soal nomor 40 adalah taksonominya Bloom ya, taksonomi S. Bloom. Sekarang di soal nomor 41 yang ditanyakan di sini adalah taksonominya Anderson. Di sini memang sengaja kita munculkan kedua-duanya, antisipasi saja biar jika menemukan soal taksonomi Bloom bisa menjawab, jika menemukan Anderson bisa menjawab. Jadi memang kita coba seluas mungkin materinya, karena kalau tidak seperti itu nanti di ujian kalau muncul salah satunya kita nggak siap, ya kita yang rugi juga ya kan. Langsung kita masuk di soal nomor 41, taksonomi Anderson dan Caldwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut ya. Jadi yang tanyakan di sini adalah taksonominya Anderson ya. Penyempurnaan dari taksonominya Bloom. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Yang B, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. Yang B di sini kurang, sebenarnya hanya 5. Kalau C-nya kan sampai 6. Yang B jelas salah ini. Yang C, ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Yang D, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, kemudian evaluasi, dan mencipta. Oke, taksonominya Anderson di sini yang pertama sama, yaitu ingatan. Jadi sangat dasar sekali, hanya hafalan saja. Yang kedua, pemahaman juga masih konsepnya masih sama, hampir sama dengan hafalan ya, cuma lebih sedikit. C kategorinya adalah C2, pemahaman. Yang ketiga adalah aplikasi. Yang C4-nya adalah analisis, yang C5-nya adalah evaluasi, dan yang terakhir adalah C6-nya mencipta. Jadi di soal nomor 41 di sini jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya kita di soal nomor 42, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, atau D. Picture and picture. Di sini kita harus memiliki pemahaman bahwasanya semua model pembelajaran itu baik, tapi ada materi tertentu ya. Materi tertentu itu sesuai dengan model pembelajarannya. Jadi tergantung dari materinya apa, mata pelajarannya apa. Setiap model pasti punya kelebihan dan punya kelemahan sendiri-sendiri. Yang ditanyakan di soal nomor 42 di sini adalah model pembelajaran yang memiliki keunggulan berpikir ya, membuat peserta didik itu berpikir dan bertindak secara kreatif. Poin yang kedua, memecahkan masalah yang dihadapi. Oke, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah. Di sini jelas adalah problem solving. Perbedaan dengan inquiry. Inquiry di sini adalah proses menemukan sendiri. Inquiry. Kalau yang C, problem solving adalah pembelajaran yang berdasarkan siswa diberikan masalah, kemudian dengan guru sebagai fasilitator, anak tersebut memecahkan masalah tersebut secara realistis. Jadi melatih anak untuk berpikir dan bertindak secara kreatif. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Lanjut kita di soal nomor 43. Di soal nomor 43 di sini faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, atau D. Motivasi belajar siswa. Di soal nomor 43 di sini adalah faktor yang harus dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah. Karena di sini ada proses pemecahan masalah ya. Jadi yang penting di sini adalah harus ada rumusan masalah yang harus didiskusikan agar proses diskusi tersebut bisa terarah. Oke. Jadi yang tujuan diskusinya, tujuan pembelajarannya bisa tercapai. 43 jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut di soal nomor 44. Kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah A. Memilih bahan untuk membuat media atau alat bantu. B. Membuat media dan alat bantu sederhana. C.
menggunakan media dan alat bantu, atau D. merawat media dan alat bantu. Di soal nomor 44 di sini, kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah kita harus bisa membuat media dan alat bantu yang sederhana, ya. Media di sini tidak harus mewah, tapi walaupun sederhana, tapi sudah bisa mengantarkan anak, menjembatani kemampuan anak dari yang abstrak menjadi konkret, itu sudah termasuk media pembelajaran. Tidak harus mahal, tidak harus mewah. Sederhana tapi tujuan pembelajaran bisa tercapai, itu sudah bagus, ya. 45. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, atau D. Pencapaian standar kelulusan. Oke, indikator di sini dijadikan sebagai penanda dalam pencapaian lulusan, standar kelulusan, ya. Nomor 46, tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, atau D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru apabila menemukan siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Mengulang kembali, memberikan tugas, memberikan buku sumber, atau membantu siswa yang mengalami kesulitan. Yang paling tepat adalah ya kita membantu siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Kita cari masalahnya. Kesulitan pembelajaran tersebut disebabkan oleh apa? Kalau sudah kita tahu masalahnya apa, baru kita cari obatnya, penyelesaiannya. Seperti itu, ya. Jadi 46 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Untuk soal nomor 47, bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang Anda lakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Atau D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Soal nomor 47 di sini konsepnya hampir sama dengan soal nomor 46 tadi, yaitu apabila seorang guru menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran, yang harus dilakukan atau tindakan yang paling tepat adalah ya kita harus memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Kita cari masalahnya, ya, kita cari kekurangannya, apakah dari gaya belajarnya atau ada masalah internya, baru kita cari solusi pemecahannya, seperti itu. Lanjut di soal nomor 48. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Atau D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Oke, apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan? Kita memberikan pertanyaan secara klasikal, ya kan? Tapi tidak ada satu peserta didik pun yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Langkah yang harus dilakukan adalah menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. 49. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajek, taat, asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok, kemudian pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Atau D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang ditanyakan adalah prinsip sistematis, ya, dalam prinsip pengembangan silabus, ya. Prinsip sistematis di sini adalah
cakupan indikator, kemudian materi pokok atau materi pelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Terakhir di soal nomor 50 ya. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL, Contextual Teaching Learning, adalah sebagai berikut. Kecuali A. Sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Menggunakan satu sumber. Ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL, Contextual Teacher Learning. Teaching Learning apa? CTL ya. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut. Kecuali yang ditanyakan berarti yang tidak merupakan ciri pembelajaran CTL ya. Sharing dengan teman pasti. Guru kreatif harus ya. Pengalaman nyata iya, karena anak akan melakukan sendiri ya, mengalami sendiri. Jadi pengalaman tersebut benar-benar nyata, bermakna bagi peserta didik. Menggunakan satu sumber tidak. Satu sumber di sini salah ya. Bisa 2 sumber, bisa 3 sumber, bahkan 4 sumber ya. Jadi ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali adalah pilihan jawaban yang D, menggunakan satu sumber. Karena CTL di sini lebih dari satu sumber. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kompetensi pedagogik ya untuk formasi guru, baik itu guru kelas SD, guru mapel dari SD, SMP maupun SMA. Karena sama konsepnya untuk kompetensi pedagogiknya ya. Yang membedakan adalah kompetensi profesionalnya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Bagaimana usaha guru dalam menata setting pembelajaran dengan memanfaatkan segala unsur-unsur yang ada di kelas sebagai alat bantu pembelajaran? A. Memajang karya terbaik siswa pada dinding di dalam kelas. B. Memajang gambar ciri khas kota-kota besar di seluruh dunia. C. Menugaskan siswa memakai baju adat pada hari besar nasional. D. Menyiapkan media sederhana dan murah, baik dilakukan oleh guru maupun dengan menugaskan kepada siswa. Kita coba lihat yang ditanyakan di soal, kita cari kata kunci yang paling mudah kita temukan, yaitu yang ditanyakan kan untuk menata setting pembelajaran dengan memanfaatkan segala unsur yang ada di kelas. Berarti di sini untuk setting pembelajaran, kalau di pilihan jawaban yang A, memajang karya terbaik siswa pada dinding di dalam kelas, di sini seyogyanya yang ditampilkan adalah semua karya siswa, karena apapun itu adalah karya dari masing-masing siswa. Yang terbaik di sini adalah kita harus menyiapkan media sederhana dan murah, baik itu media yang dibuat oleh guru maupun yang media dibuat oleh siswa. Diharapkan dengan penggunaan media yang sederhana dan murah ini, pembelajaran tidak terjadi miskonsepsi seperti itu. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 2. Amatilah pernyataan-pernyataan berikut yang menggambarkan upaya guru pelajaran matematika di kelas 4 dengan pokok bahasan bentuk-bentuk bidang geometris luas dan keliling. Ada 4 pernyataan. Yang pertama, guru menunjukkan kotak bungkus rokok sebagai bentuk balok. 2. Guru memakai bola basket untuk menjelaskan jari-jari lingkaran. 3. Guru menunjukkan meja dan papan tulis sebagai bidang persegi panjang. 4. Guru menunjukkan tegel keramik di lantai sebagai bidang persegi 4. Mana pernyataan yang paling menggambarkan upaya guru dalam memanfaatkan unsur-unsur yang ada di kelas sebagai media pembelajaran? Pernyataan nomor berapa? Di sini kita memanfaatkan unsur yang sudah ada di kelas. Di pilihan jawaban yang pertama di sini kurang tepat karena yang dipakai adalah bungkus rokok. Seyogyanya kita tidak memberikan contoh seperti itu sebagai seorang pendidik ya. Nomor 2 masih mungkin, tapi apakah sesuai? Guru memakai bola basket untuk menjelaskan jari-jari lingkaran, gitu ya. Yang ada di kelas, yang posisi ada di kelas adalah meja dan kursi, sudah pasti ada di kelas. Dengan adanya meja dan kursi tersebut, guru bisa menunjukkan tentang bidang persegi panjang. Atau bisa menggunakan papan tulis, kan gitu. Pernyataan 3 betul. Kita lihat pernyataan yang keempat. Guru menunjukkan tegel keramik di lantai sebagai bidang persegi 4. Oke, keramik di lantai itu adalah konsep segi 4. Tentu ada, di kelas kan sudah ada seperti itu. Jadi kita sebagai guru sudah bisa memanfaatkan
benda-benda yang ada di kelas, unsur-unsur yang ada di kelas sebagai media pembelajaran kita. Jadi jawabannya adalah pernyataan 3 dan 4, pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 3, apa salah satu kegiatan guru untuk mengetahui lingkungan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik? A. Melatih siswa mengerjakan tes persiapan ujian sekolah. B. Mengidentifikasi siswa kelas 1 yang bisa menyebutkan bilangan 1-10. C. Melakukan kegiatan post-test. D. Melakukan ulangan harian dadakan tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para siswa. Di sini yang ditanyakan di soal adalah kegiatan guru untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap kompetensi prasyaratnya. Ya, kompetensi prasyarat siswa atau peserta didik, yaitu untuk anak yang masih duduk di kelas 1, kita bisa mengidentifikasi kompetensi prasyaratnya, yaitu dengan anak tersebut bisa menyebutkan bilangan 1 sampai dengan 10. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 4, amatilah pernyataan-pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan di sini. Yang pertama, memberikan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan terhadap ketentuan yang berlaku. 2. Memberikan penghargaan yang tulus dan wajar kepada ranking 5 besar di kelas. 3. Menghindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan kegairahan belajar. Ya. 4. Menciptakan situasi-situasi persaingan antar sesama siswa secara sehat. Pertanyaannya, mana pernyataan di atas yang dapat dipergunakan untuk mengatasi kasus kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa yang disebabkan oleh kurangnya motivasi dan minat belajar? Pernyataan yang beberapa, yaitu di sini kan anak kurang motivasi, anak kurang minat belajar. Di pilihan jawaban yang pertama, memberikan hukuman dan sanksi yang berat, bisa saja anak semakin down. Di pilihan jawaban yang kedua, memberikan penghargaan yang tulus dan wajar kepada ranking 5 besar di kelas. Ini adalah cara untuk meningkatkan motivasi di anak yang urutan atas. Yang ranking atas semakin termotivasi, tidak berdampak begitu signifikan terhadap anak-anak yang kurang motivasi. Tapi di jawaban yang ketiga, pernyataan yang ketiga, menghindari saran dan pernyataan negatif. Ya. Saran dan pernyataan negatif bagi anak-anak yang kurang motivasi akan bisa mengurangi motivasinya lagi, malah menurunkan motivasi. Jika kita menghindarinya, maka motivasinya bisa terangkat. Pilihan jawaban yang 4, menciptakan situasi persaingan antar sesama siswa secara sehat. Nah, kalau kita menciptakan persaingan di sini antar siswa secara sehat, ya dalam tanda kutip secara sehat, artinya anak yang kurang motivasi, anak yang minat belajarnya rendah bisa semakin meningkat. Oke, jadi jawaban yang benar adalah pernyataan 3 dan pernyataan 4, pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 5, Pak Rudi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami siswa yang disebabkan oleh kebiasaan belajar yang salah. Apa langkah yang paling tepat untuk dilakukan guna mengatasi kesulitan belajar yang demikian? A. Menunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Memberi kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Menciptakan iklim sosial yang sehat antar guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Di sini Pak Rudi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami siswa karena kebiasaan belajar yang salah. Apa yang harus dilakukan? Ya, langkah yang terbaik adalah di sini Pak Rudi harus memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana memperoleh sukses dalam belajar walaupun prestasinya minimal. Artinya anak akan sadar bahwasanya mereka punya kemampuan sendiri. Setiap anak diciptakan dengan potensi masing-masing. Salahnya, sebagian besar masyarakat menilai bahwasanya anak yang pintar matematika, anak yang pintar sains, itu dianggap anak yang cerdas. Padahal potensi anak itu ada yang satu anak pandai dalam matematika, ada yang pandai dalam sains, ada pandai dalam seni, ada yang pandai atau punya kelebihan dalam bidang olahraga. Semua anak itu punya potensi masing-masing dan itu yang harus kita gali. Itu yang harus ditumbuhkan oleh para guru sehingga
anak terangkat motivasinya untuk terus belajar. Jadi di soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 6. Apa dasar rancangan program remedial bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar? A. Bagaimana kalau ada anak atau peserta didik yang di bawah KKM? Apa yang harus kita lakukan? Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Atau D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Kita coba lihat di sini ada anak yang nilainya di bawah KKM. Sebagai guru tentu harus melakukan pengajaran remedial. Pengajaran remedial seperti apa yang dimaksud di sini? Di sini sasaran terpenting dari pengajaran remedial di sini adalah peningkatan kecerdasan siswa. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 7, mana kegiatan guru yang menunjukkan rancangan pengayaan? Yang ditanyakan pengayaan. Di nomor 6 tadi remedial, 7 di pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal. Jadi anak yang sudah di atas KKM harus dilakukan pengayaan. Apakah tindakan seperti apa? A. Memberikan tambahan materi berupa sumber belajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber belajar yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikannya materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Program pengayaan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didik yang mendapatkan nilai atau di atas KKM atau siswa yang tuntas dalam belajar adalah pilihan jawaban yang C. Memberikan tambahan sumber belajar yang lebih mendalam, lebih terfokus lagi, dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Artinya, dengan materi yang sama, tapi porsinya lebih mendalam. Itu yang paling baik di jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 8, kalau Anda sebagai guru menemukan siswa-siswi yang sejak kelas 1 hingga kelas 3 SD bersikap penurut saja atau selalu menguasai teman-temannya. Yang satu sisinya penurut, yang sisi lain menguasai teman-temannya. Maka sifat-sifat demikian cenderung mereka tunjukkan hingga tahap kedewasaan. Dari deskripsi ini, apa gambaran dari kepribadian di atas? A. Percaya lawan tidak percaya. B. Otonomi lawan peragu atau pemalu. C. Rendah diri lawan mendominasi. D. Inisiatif lawan merasa bersalah. Yang pertama adalah penurut saja. Yang kedua, menguasai. Kalau penurut saja berarti di sini rendah diri, kepercayaan dirinya rendah. Kalau ingin menguasai teman-temannya berarti ada sifat mendominasi. Jadi rendah diri lawan mendominasi. Jawaban yang C. Selanjutnya nomor 9. Seorang individu mampu mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu yang ditugaskan kepadanya dengan hasil yang baik atau bahkan sempurna. Kemampuan melakukan hal-hal tersebut menumbuhkan kepercayaan diri yang bersangkutan tentang kecakapannya menyelesaikan suatu tugas pada masa. Apakah karakteristik tersebut terjadi? Anak-anak, anak sekolah, remaja, atau dewasa muda. Ini tingkatannya sudah hebat ini. Individu sendiri dia ya mampu mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu yang ditugaskan kepadanya dengan hasil yang baik, bahkan sempurna. Mereka, si anak ini menumbuhkan kepercayaan diri ya tentang kecakapan yang dimilikinya. Ini adalah masa karakteristik masa dewasa muda. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. 10 ya. Sebagai seorang guru, Pak Hasan berusaha memiliki informasi tentang seluk-beluk dan karakteristik setiap siswa. Hanya karena semuanya itu merupakan bahan dasar yang akan mempengaruhi capaian dan prestasi masing-masing siswa. Dari ilustrasi itu, apa konsep deskripsi tersebut? A. Masukan dasar raw input PBM. B. Merencanakan PBN. C. Masukan sarana instrumental input PBM. Atau D. Masukan lingkungan.
environmental input PPM. Pak Hasan di sini melakukan dia berusaha mencari informasi seluk-beluk, kemudian karakteristik siswanya. Tujuannya adalah karena beranggapan karakteristik kemudian informasi tersebut bisa mempengaruhi capaian dan prestasi belajar siswa. Langkah yang dilakukan Pak Hasan di sini adalah sebagai masukan awal atau raw input PPM. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A.